Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Gian Maulana dengan di 4151901028. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan hari Jumat pukul 9.30 dengan dosen pengampu Ibu Yoyo Heria, Dr. SPD, MSI. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang korupsi bantuan sosial bencana alam atau COVID-19 pada masa pandemi yang merusak kebinekaan dan persatuan di Indonesia. Kita semua tentu tahu ya, dalam 2 tahun terakhir atau mungkin beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu dilanda oleh beberapa masalah. Salah satunya adalah bencana alam. Bencana alam yang datang tiada hentinya ya memang karena Indonesia memiliki letak geografis yang sudah ditakdirkan untuk dapat banyak bencana alam seperti itu. Dan dalam 2 tahun terakhir juga, hampir 2 tahun terakhir ya, Indonesia dan mungkin kita salah satunya sedang berjuang bersama-sama dalam melawan pandemi COVID-19. COVID-19 sendiri adalah sebuah virus yang datang dari negara Cina awalnya, yang lalu masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 2020, awal tahun 2020, yang setelah kedatangannya langsung merusak semua rencana kita atau mungkin target-target kita tertentu lainnya. Pandemi COVID-19 ini juga melukai banyak hati masyarakat karena banyak sekali yang harus dikorbankan. Kita harus di rumah aja, kita juga tidak bisa kemana-mana. Banyak mungkin yang diputus kontrak kerjanya oleh sebuah perusahaan, harus ada yang potong gajinya. Kita pun sebagai mahasiswa harus belajar secara online dari rumah. Tentu hal itu memang sangat merugikan buat kita kan. Namun terlepas dari itu semua, tentunya kita harus sama-sama bersatu. Harus sama-sama saling menguatkan untuk kemajuan bangsa ini bisa melawan pandemi COVID-19. Kita mungkin sangat sedih karena mungkin kita ditinggalkan oleh salah satu sanak keluarga kita yang terkena dampak COVID-19. Kita mungkin juga sedih, orang tua kita terkena dampak oleh pandemi ini yang ekonominya juga belum membaik sampai saat ini. Namun tentunya kita semua harus saling menguatkan sekali lagi. Dan kita harus berharap bahwa Indonesia pasti akan segera pulih dan bisa normal kembali. Ya, namun siapa sangka dalam kondisi pandemi, dalam kondisi paceklik, krisis ekonomi di Indonesia sekarang ini, terdapat sebuah tindakan hina atau menjijikan yang dilakukan oleh pejabat negara. Seorang mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, yang mana dana itu seharusnya diberikan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Dana itu diamanahkan oleh presiden, oleh pemerintah kepada dirinya, namun ternyata malah digunakan untuk hal yang sangat menjijikan, yaitu tindak pidana korupsi. Tentu hal itu sangat menyakiti hati kita semua, di mana kita sedang berjuang melawan pandemi, kita sedang bersatu bersama-sama menguatkan, saling merangkul untuk melawan pandemi ini agar kita semua bisa keluar dari krisis situasi yang sangat pelik ini. Namun apa daya, kasus korupsi yang dilakukan Juliari Batubara ini sangat melukai hati kita. Apa yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara ini tentu sangat melanggar Pancasila, sangat menodai kebinekaan dan merusak persatuan Indonesia yang sedang dibangun dalam kondisi pandemi saat ini. Bagaimana tidak? Bukan hanya merusak kebinekaan atau merusak persatuan Indonesia saja, tapi dia juga sudah menodai Tuhannya sendiri, menodai Pancasila secara garis besarnya, ketuhanan dan kemanusiaan. Selain hal itu juga masih terdapat banyak kejanggalan dalam proses hukum yang dijalankan oleh Juliari Batubara, termasuk adalah pengurangan vonis oleh hakim yang sebelumnya 12 tahun penjara lalu dikurangi 1 tahun menjadi 11 tahun dengan alasan
bahwa Juliari ini sudah mendapat banyak hujatan atau hinaan dari masyarakat, dan itu dirasa cukup oleh hakim sebagai hukum masyarakat. Hal tersebut tentu sangat tidak ada keadilannya gitu. Kalau misalkan kita mengambil kasus lain, sebagai contoh adalah maling sepeda atau mungkin maling ayam di perkampungan atau di masyarakat. Dia juga mendapatkan hinaan, mendapatkan pukulan, bahkan mendapatkan perlakuan fisik dari masyarakat. Apakah hakim memotong hukuman dari dia? Saya rasa tidak. Vonis hakim sendiri menurut saya sangat tidak adil, sangat kecil sekali vonis hukum yang diberikan, dan seharusnya Juliari Batubara mendapatkan hukuman mati. Selain itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga pernah mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kasus korupsi anggaran penanganan COVID-19 harus diancam hukuman mati, dan apabila terbukti harus langsung dieksekusi hukuman mati. Tapi faktanya hingga kini seakan-akan ucapan tersebut hanyalah sebuah buayan belaka atau sebuah pemanis belaka. Hal tersebut sangat jelas melanggar undang-undang, karena sudah tertulis pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, yang menyebutkan pada ayat 1 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan yang paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Pada ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dan maksud daripada keadaan tertentu adalah dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya, dan juga seluruh instansi pemerintahan, mulai dari penegak hukum, KPK, dan juga majelis hakim harus saling berkontribusi dan memiliki ketegasan untuk memberikan hukuman yang memang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara. Maka dari itu, kasus korupsi adalah hal yang paling menjijikan dan hal yang paling hina menurut saya. Tidak hanya dilakukan oleh di pemerintahan, tapi juga dalam situasi kemahasiswaan atau di perusahaan atau perkantoran. Kasus korupsi tetaplah hal yang hina dan menjijikan menurut saya. Dan kita semua harus kembali lagi kepada Tuhan, saling berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Dan juga kita jangan pernah takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah supaya bisa berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak mengenal suku, budaya, bahkan rakyat biasa atau pejabat sekalipun memiliki hak untuk diberikan keadilan, termasuk kasus korupsi ini yang saya rasa sangat ringan sekali hukumannya jika dibandingkan dengan maling ayam atau maling sepeda di masyarakat. Mari sama-sama kita wujudkan Indonesia berani tanpa korupsi. Sekian video ini saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Yoyo selaku dosen kewarganegaraan, dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Saya ucapkan juga terima kasih. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata atau terdapat kekeliruan yang saya ucapkan pada video kali ini. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.